Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan membahas materi tentang buying behavior atau yang sering kita sebut sebagai perilaku pembelian konsumen. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu. Kami dari kelompok 1, kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu Satria Cahya Gemilang, NIM 2018 11256. Yang kedua saya, Iis Yuliana, NIM 2019 11033. Yang ketiga Diani Nurmawati, NIM 2019 11041. Yang keempat Krisyanto Apriyadi, NIM 2019 11092. Yang kelima Diah Ayuningrum, NIM 2019 11094. Yang keenam ada Putri Ana Safitri, NIM 2019 11199. Oke, langsung saja kita masuk ke definisi apa itu buying behavior atau perilaku pembelian konsumen. Definisi perilaku konsumen menurut Lamb, Hare, dan McDaniel pada tahun 2001, perilaku konsumen adalah proses seseorang dalam menentukan keputusan membeli, menggunakan, dan mengkonsumsi barang atau jasa, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian dan juga penggunaan barang tersebut. Dalam mempelajari perilaku konsumen, pemasar tidak hanya berhenti pada perilaku konsumen saja, tetapi juga harus mengaitkannya dengan strategi pemasaran. Pada hakikatnya, strategi pemasaran yang baik didasarkan pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Perusahaan yang mampu memahami perilaku konsumen akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena dapat menyusun strategi pemasaran yang tepat dan memberikan kepuasan yang lebih besar kepada pelanggan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Apa itu perilaku pembelian konsumen? Perilaku pembelian konsumen mengacu pada tindakan yang dilakukan baik secara online maupun offline oleh konsumen sebelum membeli suatu produk atau layanan. Proses ini mungkin termasuk berkonsultasi dengan mesin pencarian, terlibat dengan posting, media sosial, atau berbagai tindakan lainnya. Penting bagi bisnis untuk memahami proses ini karena membantu bisnis menyesuaikan inisiatif pemasaran mereka dengan lebih baik dengan upaya pemasaran yang telah berhasil memengaruhi konsumen untuk membeli di masa lalu. Kita semua pernah mengalami saat ketika masuk ke toko dan melihat sesuatu yang harus kita miliki. Pengecer mungkin menghabiskan puluhan juta setiap tahun untuk mencoba membangkitkan perasaan itu pada pelanggan mereka. Kampanye web, iklan, video, dan cetak, kampanye media sosial, dan branding tampaknya menyatu ketika konsumen akhirnya merasakan koneksi ke suatu produk dan melakukan pembelian. Tahap-tahapan dalam keputusan pembelian. Kotler mengatakan bahwa para konsumen melewati 5 tahap dalam proses pembelian, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku sesudah pembelian. Penjelasan, pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Pencarian informasi. Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Evaluasi alternatif. Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan dan model-model terbaru yang memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif. Keputusan pembelian. Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen juga membentuk tujuan membeli untuk merek yang paling disukai. Perilaku sesudah pembelian. Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian karena memperhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu atau mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain, dan akan selalu siaga terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian. 1. Faktor budaya. Budaya tidak selalu ditentukan oleh kebangsaan seseorang. Itu juga dapat ditentukan oleh asosiasi mereka, keyakinan agama mereka, atau bahkan lokasi mereka. Yang kedua, faktor sosial. Elemen dalam lingkungan seseorang yang mempengaruhi cara mereka melihat produk. Yang ketiga, faktor pribadi. Ini mungkin termasuk usia seseorang, status perkawinan, anggaran, kepercayaan pribadi, nilai, dan juga moral. Yang keempat, faktor psikologis.
Keadaan pikiran seseorang ketika mereka didekati dengan suatu produk akan sering menentukan bagaimana perasaan mereka, tidak hanya tentang barang itu sendiri, tetapi merek secara keseluruhan. Model proses komunikasi, sumber atau source, pesan yang menentukan tujuan komunikasi dan menetapkan sasaran komunikasi. Pemasar membuat tujuan kampanye iklan dan promosi dan mengarahkan kampanye itu pada segmen sasaran tertentu. Yang kedua, proses atau encoding adalah penyandian tujuan di atas menjadi sebuah pesan. Agensi iklan merancang pesan yang disandikan dalam bentuk iklan. Yang ketiga, pengiriman atau transmission. Pesan melalui media agar dapat menjangkau audiens sasaran. Penyebaran komunikasi pemasaran bisa lewat media massa, media sosial, selebaran, atau cara lainnya yang dikirimkan pada sasaran. Yang keempat, proses decoding oleh penerima agar pesan dapat dipahami. Dua pertanyaan utama adalah apakah konsumen menafsirkan pesan seperti yang diinginkan pengiklan, dan apakah pesan berdampak positif pada sikap dan perilaku konsumen. Yang kelima, umpan balik atau feedback atas efektivitas komunikasi pemasaran kepada sumber. Ada 4 jenis pembeli dan cara efektif untuk menjualnya, yaitu yang pertama ada pembeli analitis. Mereka bisa terlihat menarik diri, introspektif, atau bahkan ragu-ragu. Jadi, jangan dibiarkan untuk mengecoh kita. Pembeli analitis hanya ragu-ragu ketika mereka masih belum memiliki semua informasi yang mereka inginkan untuk membuat keputusan yang tepat. Pembeli analitis sering tidak akan mendiskusikan sebuah ide kecuali mereka yakin 100% untuk hal yang benar untuk dilakukan. Akurasi adalah tujuan terpenting dan risiko dihindari sama sekali. Bagaimana cara menjual kepada pembeli analitis? Karena logika dan akurasi adalah motivasi utama untuk tipe pembelian ini, lebih banyak informasi sama dengan lebih banyak penjualan. Selain itu, tipe pembuat keputusan ini lambat berubah. Jadi, kita harus memastikan mereka memiliki cukup waktu untuk benar-benar mempertimbangkan semua fakta proposal tanpa merasa tertekan untuk terburu-buru mengambil keputusan. Hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi pembeli analitis adalah yaitu ada yang pertama, soroti keakuratan layanan atau produk Anda. Yang kedua, memberikan studi kasus, testimonial, dan statistik yang membuktikan validitas klaim Anda. Yang ketiga, mengulangi beberapa kali untuk klarifikasi. Yang keempat, mendiskusikan proses di balik produk atau layanan Anda. Yang kelima, tetap profesional dan jangan terlalu pribadi. Untuk jenis pembeli yang kedua, yaitu pembeli yang ramah. Hal yang perlu diperhatikan yaitu ada stabilitas dan juga kerjasama. Pembeli yang ramah hanya ingin membuat orang lain bahagia. Maka dari itu, seringkali sulit bagi mereka untuk membuat keputusan besar. Bahkan, mereka terus-terusan khawatir tentang bagaimana pilihan mereka yang mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Hal ini juga dapat membuat proses pengambilan keputusan mereka menjadi sangat lambat jika tidak langsung masuk ke dalam aspek sosial yang membuat mereka merasa paling nyaman. Pembeli yang ramah juga membenci kekacauan dan perubahan. Saat ini juga komunikasi dengan ramah penting untuk menyoroti kemudahan transisi yang akan diberikan produk dan layanan kita. Selain itu, penting juga untuk mengizinkan orang yang ramah membuat keputusan sesuai jadwal mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka tahu apa yang terbaik untuk tim mereka. Jadi, kita juga bisa memastikan bahwa setiap elemen menyatu secara efektif. Baik, selanjutnya hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi pembeli yang ramah adalah yang pertama, jalin hubungan baik dan bersikap ramah. Yang kedua, hadir dengan gaya sistematis. Jangan memasukkan informasi baru di saat-saat terakhir. Yang ketiga, soroti manfaat produk Anda bagi tim. Yang keempat, jelaskan mengapa layanan Anda
akan mempertahankan status quo. Yang kelima, dengarkan baik-baik dan sering-sering menyetujui. 3. Pembeli yang menginginkan bukti. Hal yang perlu Anda perhatikan adalah kekuatan dan rasa hormat. Seorang pembeli yang menginginkan bukti sangat memperhatikan bagaimana orang lain melihat dan mengikuti arahan mereka. Itu berarti Anda harus segera mengenali mereka agar Anda dapat membuatnya merasa diberdayakan dalam semua interaksi Anda. Hubungan bukanlah faktor kunci dalam pengambilan keputusan semacam ini. Yang penting adalah hasil yang membuat mereka terlihat baik. Ketakutan terbesar dari pembeli jenis ini adalah tidak dihormati atau dimanfaatkan. Karena itu, mereka mungkin agresif dan mengontrol dalam upayanya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Anda perlu menunjukkan kepada mereka bukti produk Anda dan menghormati posisi mereka tanpa membiarkan diri Anda terpesona. Jenis pembeli ini tidak menghormati basa-basi dan omong kosong. Di sisi lain, jika dia mempercayai Anda, mereka akan membuat keputusan instan. Hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi pembeli yang menginginkan bukti adalah: yang pertama, buat pernyataan aktif, singkat, dan ringkas. Yang kedua, bagikan fakta yang mencapai puncaknya dengan hasil yang nyata. Yang ketiga, siapkan daftar opsi yang dapat dia kendalikan. Yang keempat, hindari pertengkaran emosional. Yang kelima, fokus pada manfaat gambar besar, bukan detail. Selanjutnya, ada 4 jenis pembeli dan cara efektif untuk menjualnya. Berikutnya ada pembeli ekspresif. Hal yang perlu diperhatikan adalah pengakuan dan persetujuan. Ekspresif luar biasa dalam manajemen berhubungan dengan pelanggan, yang berarti Anda harus melakukannya. Orang adalah komoditas terpenting untuk jenis pembeli, yang terlihat dari kurangnya perhatian mereka pada tujuan yang lebih nyata seperti angka penjualan. Nah, jadi promosi perlu menyoroti nilai pribadi mereka untuk Anda dan nilai produk Anda kepada orang lain. Nilai pembeli ekspresif tidak tahan diisolasi atau tidak mendapatkan perhatian yang paling banyak. Mereka ingin tahu bahwa mereka adalah klien terpenting. Jika mereka merasa tidak mendapat cukup perhatian, mereka mungkin. Selanjutnya, ada hal yang dilakukan untuk menghadapi pembeli yang ekspresif adalah: yang pertama, luangkan waktu untuk mengembangkan hubungan pribadi dengan mereka. Yang kedua, tunjukkan bagaimana produk Anda akan meningkatkan citra dan hubungannya. Yang ketiga, gunakan konekdot, testimonial, dan informasi pribadi untuk menjelaskan produk Anda. Yang keempat, bersikap lucu, menarik, dan pribadi setiap saat, jangan hanya berfokus pada statistik. Yang terakhir, hindari menjeratnya secara mendetail yang dapat menyebabkan konflik antar pribadi. Yang terakhir ada kesimpulan. Mengetahui jenis pembeli dan perilaku pembelian konsumen adalah hal penting yang kita ingin produk atau layanan kita laku terjual. Pastikan kita mengetahui jenis prospek yang akan dihadapi sebelum mengenalkan produk pada konsumen. Kebutuhan konsumen mungkin berbeda, namun keinginan mereka tetap sama, mendapatkan kejujuran tentang produk yang kita pasarkan. Jadi bersikap jujur adalah hal yang mesti kita lakukan selain memiliki penguasaan produk yang mendetail.